Jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Bersukacita kita melewati minggu-minggu sengsara, di mana sebagai orang percaya di dalam minggu-minggu sengsara ini kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Raya Paskah, hari di mana Yesus membawa kemenangan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Baik, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus agar kita semua dapat memahami apa maksud Tuhan dari firman ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan indah yang Engkau beri bagi kami untuk duduk di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan kami dikala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk memahami apa maksud dari firman ini, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya. Usir segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak datang mengganggu kami saat firman-Mu dibentangkan. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar firman-Mu dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman. Judul pembacaan ucapan bahagia ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ucapan bahagia ini merupakan ucapan khotbah yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang banyak. Merupakan khotbah di bukit, di mana melalui ucapan bahagia ini ada beberapa hal yang sungguh secara akal sehat kita tentu tidak menerimanya. Namun secara iman percaya kita belajar untuk memahami apa maksud dari ucapan bahagia ini. Nah, secara khusus ayat 10, 11, dan 12, Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, timbul pertanyaan besar bahwa kita dianiaya, kita disiksa, tetapi mengapa kita harus bahagia? Ini yang penting Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Mari kita lihat sebenarnya apa yang jadi dampak. Bahwa sesungguhnya Yesus berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, oleh sebab kebenaran. Artinya dalam memperjuangkan sebuah kebenaran memang bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Dan dampak dari perjuangan untuk sebuah kebenaran pada akhirnya dianiaya. Mengapa demikian? Yesus berkata karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Hal yang kedua juga bahwa berbahagialah jika kamu karena aku kamu dicela
dan dianiaya. Hal yang kedua, kita dianiaya karena Tuhan. Tentu setiap kita di dalam hidup ini tidak ada yang mau dianiaya, tidak ada yang mau disiksa. Tetapi di sini kita diperhadapkan bahwa hanya karena Tuhan kita mengalami dianiaya, bahkan dicela. Bahkan karena Tuhan kita difitnah akan segala yang jahat. Nah, di sini Yesus berkata lagi, untuk semuanya itu kita harus bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di sorga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Mengapa Yesus mengatakan kita harus berbahagia dianiaya? Kita harus bersukacita bahwa sesungguhnya penganiayaan, bahkan dicela, telah dialami oleh nabi-nabi sebelum kita. Bahkan Yesus sendiri juga menjalani penganiayaan, mengalami dicela, padahal dia sendiri tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan apapun, bahkan justru dia mengasihi setiap orang. Yesus mengatakan bahwa kita berbahagia di dalam kebenaran, berbahagia karena kita melakukan hal kebaikan, bahkan berbahagia karena nama Tuhan. Walaupun kita harus diperhadapkan dengan penganiayaan, karena bahwa sesungguhnya karena kebenaran kita dianiaya, bahwa kita akan menerima kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Bahwa di dalam melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan, yang pada akhirnya kita difitnah akan segala kejahatan, kita tetap bersukacita dan bergembira, karena upah telah disediakan Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui ucapan bahagia ini, bahwa sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan untuk tetap ada di dalam Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita jalani saat ini. Bahwa apapun tantangan, apapun persoalan di dalam kehidupan ini, penganiayaan yang kita alami hanya karena kebenaran dan hanya karena Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Allah akan menggantikan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kita dianiaya karena kebenaran, kita mempunyai kerajaan sorga. Artinya bahwa walaupun dalam penderitaan penganiayaan itu, hati tetap sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian, karena kita tidak menjalani itu sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama kita, sehingga di dalam Dia kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menjalani segala sesuatu di dalam hidup ini. Hal inilah yang Yesus mau ingatkan kepada kita, karena ketika Dia menjalani masa-masa kesengsaraannya, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan pengharapan, bahkan Allah memenangkan Dia bagi keselamatan dunia ini, di mana kita dibebaskan dari segala dosa. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, walaupun menderita di dalam Tuhan,
Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita mengatakan bahwa itu sebuah kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, karena segala penderitaan hidup yang kami alami dan kami jalani dalam memperjuangkan sebuah kebenaran, tetapi juga hidup di dalam Engkau. Kami sadar melalui firman-Mu di saat ini bahwa sesungguhnya Engkau mengatakan kami harus berbahagia di tengah penderitaan yang kami alami karena Engkau. Untuk itu Tuhan, tinggallah dan selalu sertai kami, kuatkan kami, mampukan kami di dalam penderitaan dan tantangan kehidupan yang kami jalani. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa apapun penderitaan, apapun tantangan yang harus kami alami, penganiayaan karena kebenaran, kami sadar bahwa kami tidak menjalani itu sendiri, tetapi Kristus ada dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kru Klavos Sukacita di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dalam tugas pemberitaan Injil melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menaungi kami sekalian, memberikan kekuatan pengharapan bagi kami di dalam seluruh penderitaan penganiayaan yang kami alami dalam kebenaran, dan karena Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih dan damai-Mu yang tidak berkesudahan tetap menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.